Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Monalisa dengan NIM 220601009 dari sesi 055 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai lingkungan dan pembangunan. Baiklah, pada permasalahan dasar, terdapat ketergantungan pada lingkungan. Lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara berkembang tergantung pada lingkungan melalui kegiatan seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Yang kedua yaitu pentingnya MDG ke-7. Jaga kelestarian lingkungan hidup adalah salah satu tujuan penting dari Millennium Development Goals atau MDG ke-7. Yang ketiga yaitu ada ekonomi dan lingkungan. Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian. Seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin yakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Salah satu contohnya yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Peningkatan temperatur rata-rata udara dan lautan. Istilah ini digunakan untuk merujuk tren yang dimulai sejak pertengahan abad ke-20 dan terutama dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian manusia yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Terdapat juga pada perubahan iklim yaitu perubahan iklim yang terjadi secara permanen, seperti peningkatan temperatur, berkurangnya curah hujan tahunan atau bertambahnya intensitas, seperti musim kering atau kemarau, atau juga bisa seperti musim badai. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada dampak dan fenomena pemanasan global. Bisa kita perhatikan yaitu pada perbedaan antara perubahan cuaca yang bervariasi pada satu iklim dan perubahan iklim yang mengubah probabilitas pola cuaca secara mendasar. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Keberlanjutan bisa juga kita disebut sebagai sustainability atau menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Istilah keberlanjutan ini mencerminkan pentingnya adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi masa lalu. Maaf, pada kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisinya ini, terdapat definisi klasik yaitu jalur pembangunan bersifat kelanjutan. Artinya, hanya jika hanya stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi terkait hal ini, sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi pada tingkat yang terbatas pula, sedemikian rupa sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer.
Berkelanjutan. Jalur pembangunan dianggap berkelanjutan jika stok keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Substitusi sumber daya. Sumber daya alam dan bentuk modal dan lain hanya dapat disubstitusikan pada skala dan tingkat terbatas. Komplementaris sumber daya. Setelah lingkungan terdegradasi, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Selanjutnya, terdapat bagian penting pada pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan, yaitu secara definisi akuntansi lingkungan dimasukkannya manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari suatu kegiatan ekonomi. Terdapat juga modal lingkungan, bagian dari keseluruhan aset modal suatu negara yang langsung terkait dengan lingkungan, misalnya hutan, kualitas tanah, dan air permukaan. Pada pembangunan berkelanjutan, terdapat pola pembangunan yang memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan kondisi kehidupan generasi pada saat ini. Umumnya, mensyaratkan setidaknya ada perlindungan lingkungan minimal. Terdapat pendapatan nasional berkelanjutan, pengukuran akuntansi lingkungan dari pendapatan tahunan total yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi keseluruhan aset modal suatu negara atau termasuk modal lingkungan. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal saja yang diproduksi, tetapi mesin pabrik jalan, juga modal manusia seperti pengetahuan, pengalaman, tanah, dan tanah pengembalan. Dari definisi ini, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development mensyaratkan bahwa seluruh aset modal tersebut tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan atau NNI merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal. Secara simbolis, rumusnya yaitu NMI sama dengan GNI dikurang DM per DM. Lalu pengukuran yang jauh lebih baik meskipun lebih sulit diperhitungkan melalui metode pengumpulan data yang ada. Menjadi NNI sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN dikurang R dan dikurang A. Selanjutnya yaitu aset modal keseluruhan dan pembangunan berkelanjutan. Aset modal keseluruhan, termasuk modal yang diproduksi, yaitu mesin pabrik jalan, modal manusia, dan modal lingkungan tadi. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal tidak boleh berkurang. Pendapatan neto yang berkelanjutan atau NNI jumlah dapat dikonsumsi tanpa mengurangi persediaan modal. NNI berkelanjutan meliputi biaya kegiatan untuk membalikkan atau mencegah penurunan kualitas lingkungan, penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Terdapat batas sumber daya, yaitu menjelaskan kekhawatiran bahwa jumlah penduduk mungkin melebihi kapasitas sumber daya bumi. Teknologi yang baru, potensi penemuan teknologi baru dapat mempengaruhi batas ini. Perubahan lingkungan. Pola perusakan lingkungan yang cepat dapat mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan. Jadi perlu memperhatikan perusakan lingkungan ini. Pertumbuhan penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat membantu mengurangi masalah lingkungan. Dan komitmen pemerintah juga berperan penting untuk penurunan angka kelahiran, bergantung pada komitmen pemerintah dan menciptakan kondisi yang kondusif. Selain itu, terdapat krisis sumber daya. Pertumbuhan penduduk cepat menyebabkan kelangkaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di pedesaan, serta krisis kesehatan yang terjadi di perkotaan.
Untuk cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkahnya persediaan tanah air bahan bakar kayu di daerah pedesaan. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, terdapat jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Jadi, untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan itu perlu dikurangi, dihentikan, dan produktivitas sumber daya yang harus diperluas, sehingga memberikan dampak bagi banyak orang. Selanjutnya yaitu kemiskinan dan lingkungan hidup. Terdapat tiga kategori, yaitu yang pertama, korban utama. Korban utama tentunya pada kalangan miskin menjadi korban utama dari perusakan lingkungan, yang artinya mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan, karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah, karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak hanya memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Yang kedua, yang kedua tadi wilayah terdegradasi. Yang ketiga yaitu pengaruh politis. Kalangan miskin memiliki sedikit pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah mereka. Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus lebih giat menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya kelembagaan. Tidak terjaminnya hak penggarapan lahan, kekurangan kredit dan input, serta ketiadaan informasi seringkali mencegah kalangan miskin untuk membuat investasi yang menambah nilai sumber daya yang akan membantu melestarikan aset lingkungan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Oleh karena itu, pencegahan degradasi lingkungan harus memasukkan penyediaan dukungan kelembagaan bagi kalangan miskin dan pemerintah sebagai pengawasnya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan versus lingkungan. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kalangan miskin menyebabkan kerusakan lingkungan besar karena kemiskinan. Selanjutnya, manfaat ekonomi. Peningkatan status ekonomi kelompok termiskin dapat menguntungkan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan dan konsumsi dapat meningkatkan kerusakan lingkungan. Menjaga kerusakan lingkungan tetap minim sambil memenuhi konsumsi yang meningkat adalah tugas yang sangat sulit. Terdapat kurva lingkungan Kuznets, yaitu polusi polusi dan kerusakan lingkungan meningkat lalu menurun dengan peningkatan pendapatan per kapita. Terdapat juga bukti polutan berlaku untuk beberapa polutan seperti sulfur dioksida dan partikel udara, tetapi tidak untuk emisi gas rumah kaca. Teori U terbalik, saat pendapatan meningkat, masyarakat lebih mampu dan rela melindungi lingkungan. Sekalipun hubungan kurva lingkungan Kuznets memang berlaku untuk jangka panjang, tetapi beberapa bentuk kerusakan lingkungan seperti hilangnya keragaman hayati tidak akan mungkin dikembalikan. Kebijakan internasional akan diperlukan. Pertumbuhan hijau sebagian melibatkan gas emisi rumah kaca yang lebih rendah menjadi inisiatif kebijakan utama di sebuah negara. Sebagai contohnya, yaitu negara Korea Selatan baru-baru ini mendasarkan strategi pembangunannya pada pendekatan sebagian besar dari stimulus anggaran setelah krisis keuangan 2008 diinvestasikan untuk mencapai ekonomi yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pembangunan pedesaan dan lingkungan.
Terdapat peningkatan produksi pangan di negara berkembang harus meningkat setidaknya 50% dalam 3 dekade ke depan, meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami eksploitasi berlebihan penduduk atau eksploitasi lahan. Lahan di negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan untuk membutuhkan radikal dalam distribusi dan penggunaan serta kuantitas sumber daya pertanian. Lalu, terdapat peran perempuan. Perempuan memainkan peran penting dalam pemeliharaan sumber daya desa dan tenaga kerja pertanian, sehingga program lingkungan harus mereka pertimbangkan dan kepentingan mereka. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk kota. Laju pertumbuhan penduduk kota yang pesat sering kali 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk nasional, disebabkan oleh migrasi desa ke kota yang tinggi. Pada saat ini, laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi ini menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak bisa diduga. Terkadang 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Jadi, Indonesia mengalami konsekuensi hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Jadi, untuk kesiapan pemerintah, hanya sedikit pemerintah yang siap menghadapi ini. Kondisi lingkungan. Memperburuknya kondisi lingkungan menyebabkan semakin banyaknya penduduk terpapar bahaya karena kesehatan yang semakin memburuk hingga kesehatan yang ekstrim. Jadi penumpukan emisi kendaraan dan industri dan sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak juga menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat kepadatan kota. Hilangnya suatu produktivitas akan akibat penyakit, kontaminasi sumber air kota, dan hancurnya infrastruktur. Selain itu juga meningkatnya biaya bahan bakar. Pada tingkat pendapatan tertentu, jumlah karbon yang dihasilkan seorang penduduk kota cenderung lebih rendah ketimbang penduduk di pinggiran kota atau desa. Pentingnya perlindungan lingkungan kota dan desa juga diakui dalam Millennium Development Goals ke-7. Materi selanjutnya yaitu lingkungan global dan perekonomian. Kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan memperburuk kerusakan lingkungan global. Pengorbanan untuk berkelanjutan. Diperlukan pengorbanan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Investasi besar. Perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya. Kesulitan negara miskin. Negara miskin sulit menyerap biaya investasi lingkungan. Mereka memerlukan perhatian internasional. Sebagian besar dari kehancuran lingkungan kumulatif hingga saat ini disebabkan oleh negara-negara yang maju. Akan tetapi, dengan tingkat fertilitas tinggi, peningkatan pendapatan rata-rata akan meningkatkan emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu
pembangunan daerah, pedesaan, dan lingkungan, terdapat kisah dua desa. Pada desa di Afrika Sub-Sahara pemukiman di sekitar hutan Amazon yang yaitu terjadi kondisi memperburuk lingkungan di pedesaan. Terdapat juga suatu pemanasan global dan perubahan iklim yang cakupannya mitigasi dan adaptasi. Model ekonomi dari permasalahan lingkungan tadi yaitu terdapat dua model sumber daya milik pribadi dan sumber daya milik bersama. Barang publik dan kerugian publik, degradasi lingkungan regional dan masalah penumpang gratis, yaitu melibatkan keterbatasan kerangka kerja barang publik. Pembangunan perkotaan dan lingkungan ini, industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Berikut contoh kurva yaitu pada peraga 10.5 eksternalitas polusi, yaitu biaya yang ditimbulkan individu versus biaya sosial dan peranan perpajakan. Pada peraga 10.6 peningkatan eksternalitas polusi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pada masalah mitigasi tadi, banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pada pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, Stand Review menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Jadi, hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah gas emisi rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Dan dalam jangka pendeknya itu kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pemulihan tersebut ternyata sangat besar. Untuk masalah yang adaptasi, perubahan iklim yang cukup signifikan menjadi hal yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Adaptasi terdapat dua bentuk, yaitu adaptasi terencana atau disebut juga dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan terdapat juga adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh suatu rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Selanjutnya, terdapat biaya, yaitu biaya lokal dan global akibat perukan hutan hujan. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang, yaitu apa yang bisa mereka lakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang, dan apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global. Jadi yang bisa dilakukan oleh negara maju untuk negara berkembang yaitu yaitu ada sejumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah di negara berkembang. Dari sekian banyaknya pilihan, terdapat 6 pilihan yang paling menonjol, yakni penetapan harga sumber daya yang layak, pelibatan masyarakat, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, peningkatan status ekonomi perempuan, kebijakan pengendalian emisi industri, dan
Yang ketujuh yaitu mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu penetapan harga sumber daya yang layak, yaitu pada bidang menuntut reformasi, yang artinya kebijakan penetapan harga dari pemerintah, termasuk subsidi yang dapat memperparah kelangkaan sumber daya atau mendorong metode produksi yang tidak berkelanjutan atau unsustainable. Seringkali program pemerintah yang sebenarnya dirancang untuk mengurangi beban hidup penduduk termiskin hanya membuahkan dampak kecil pada kemiskinan yang telah memperburuk ketimpangan yang ada. Yaitu cara selanjutnya pelibatan masyarakat. Program untuk memperbaiki kondisi lingkungan kemungkinan besar akan sangat efektif ketika dijalankan bersama-sama dengan jaringan masyarakat, memastikan bahwa suatu program konsisten dengan tujuan lokal dan nasional. Pengalaman sejumlah badan pembangunan menunjukkan bahwa upaya akan rumput lebih bersifat efektif. Biaya biaya kar- biaya karena biasanya melibatkan pembangunan alternatif yang berbiaya rendah dan memberikan pekerjaan bagi penduduk lokal. Ketika masyarakat miskin benar-benar memperoleh manfaat dari program sarana publik, maka mereka pun akan bersedia dan mampu berkontribusi besar dalam memangkas biaya program. Jadi, terdapat lembaga yang akan memfasilitasi pengelolaan dari sumber daya milik bersama dalam bentuk koperasi yang dapat didorong. Juga hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas. Terdapat program untuk meningkatkan alternatif ekonomi dan bagi penduduk miskin. Peningkatan status ekonomi perempuan. Kebijakan pengurangan emisi industri ini yaitu kebijakan dengan sejumlah opsi kebijakan tersedia bagi pemerintah negara berkembang dengan tujuan untuk mengurangi polusi, meliputi pajak emisi, izin emisi yang dapat diperdagangkan, kuota, dan standar. Mengambil sikap proaktif terhadap perubahan iklim dan perusakan lingkungan. Kebijakan proaktif yang mendorong perekonomian negara berkembang umumnya dan kalangan miskin khususnya lebih tahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan iklim yang memang tidak bisa terelakkan lagi. Yang dilakukan negara-negara maju untuk negara berkembang juga juga terdapat yaitu kebijakan perdagangan, pemberian keringanan hutang, swap utang untuk alam, bantuan pembangunan, yaitu swap yang akan dijelaskan swap utang untuk alam penukaran utang luar negeri yang diperdagangkan oleh suatu organisasi dengan utang domestik dalam jumlah besar yang lebih besar yang digunakan untuk membiayai pelestarian sumber daya alam atau lingkungan yang di negara pengutang. Yang dilakukan negara maju bagi lingkungan global, yaitu dengan pengendalian emisi. Di samping konsumsi yang bertanggung jawab, mungkin kontribusi terbesar yang bisa diberikan oleh negara maju terhadap lingkungan global, yaitu membuktikan komitmen mereka secara nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Peningkatan dan pengembalian R&D. Negara-negara berpendapatan tinggi juga harus bertindak sebagai pemimpin upaya untuk penelitian dan pengembangan. Yaitu yang ketiga, pembatasan impor. Melalui impor penduduk yang seringkali dihubungkan dengan proses produksi yang tidak ramah lingkungan, negara-negara maju menciptakan dampak negatif yang tidak langsung, namun sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan global. Terdapat juga
kekontrasan dua dunia dalam satu pulau. Dengan kasus Haiti dan Republik Dominika, terdapat kondisi geografis dan lingkungan asli, kelembagaan, warisan sejarah, modal manusia, dampak kebijakan, dan dampak kebijakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesimpulan doh. Jelaslah. Baiklah, untuk tambahan materi yaitu pada materi pembangunan dan lingkungan, terdapat keseimbangan dalam pembangunan itu yaitu antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, politik, dan budaya, serta kelestarian fungsi ekosistem. Pembangunan berkelanjutan. Sekarang membangun atau besok membangun. Besok membangun atau lusa membangun atau terus membangun, sekarang membangun, dan anak-anak cucu juga membangun. Terdapat ungkapan bahwa pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, terdapat pertumbuhan, pemerataan, efisiensi, dan stabilitas. Pada sosial budaya, terdapat pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan pembinaan kelembagaan. Pada SDA yaitu pengelolaan LH atau SDA, pelestarian, pencegahan, pencemaran, perusakan LH atau SDA. Pada pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada aspek ekonomi, kemajuan ekonomi seiring dievaluasi dalam hal kesejahteraan diukur sebagai kesediaan untuk membayar barang dan jasa yang dikonsumsi. Kebijakan ekonomi biasanya berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan menginduksi produksi yang lebih efisien dan konsumsi barang dan jasa. Stabilitas harga dan pekerjaan antara tujuh penting lainnya. Pada aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan tidak selalu identik dengan mempertahankan ekologi status KUO. Sebuah sistem ekologi sosial ekonomi digabungkan bisa berkembang dengan tetap menjaga tingkat keanekaragaman yang hayati, menjamin ketahanan ekosistem di mana konsumsi manusia masa depan dan produksi tergantung. Pada aspek sosial biasanya mengacu pada perbaikan di kedua kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, yang dihasilkan dari peningkatan modal sosial biasanya akumulasi kapasitas yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk bekerja sama.
Kuantitas dan kualitas dari interaksi sosial yang mendasari eksistensi manusia, termasuk tingkat saling percaya, norma-norma sosial, dan nilai-nilai bersama. Menentukan persediaan modal. Menentukan persediaan modal yang sosial. Dengan demikian, modal sosial tumbuh dengan penggunaan yang tidak lebih besar dari mengikis melalui tidak digunakan, tidak seperti ekonomi dan lingkungan modal yang disusutnya nilainya dengan menggunakan yang kami catat bahwa beberapa bentuk modal sosial dapat membahayakan, misalnya kerjasama dalam kelompok kriminal. Terdapat juga merupakan elemen penting dari ekuitas dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dimensi sosial dan pembangunan mencakup strategi pelindung yang mengurangi kerentanan, peningkatan keadilan, dan menjamin bahwa kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Keberlanjutan sosial sejajar kelestarian lingkungan, mengurangi kerentanan dan mempertahankan kemampuan lingkungan sistem sosial budaya untuk menahan guncangan juga penting. Sebuah aspek penting melibatkan pemberdayaan dan partisipasi yang lebih luas melalui subsidiaritas, yaitu desentralisasi pengambilan keputusan ke terendah atau paling lokal. Tingkat di mana sosial ekonomi peningkatan adalah pada peningkatan sistem kesehatan dan kemampuan dinamis untuk beradaptasi dengan perubahan di berbagai skala spasial dan temporal, ketimbang konversi beberapa ideal atau keadaan statis. Terdapat konsep industri global berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terdapat dua isu, kebutuhan dan keterbatasan. Mutu kehidupan yang tinggi memerlukan mutu rancangan, mutu proses, mutu hasil pembangunan yang baik. Hidup dengan risiko. Pembangunan selalu menghadapi risiko. Jadi carilah risiko yang sekecil-kecilnya. Partisipasi rakyat dalam pembangunan, maka risiko rela dipikul bersama-sama. Keadilan dan partisipasi dalam pembangunan mutlak diperlukan sekali. Terdapat 10 kunci keberlanjutan pembangunan. Partisipasi dan kepemilikan. Partisipasi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam desain dan implementasi, yaitu membangun inisiatif dan tuntutan stakeholder, pemantauan proyek, dan evaluasi secara berkala. Pembangunan dan kepelatihan kapasitas. Latihan para stakeholder untuk mengambil alih harus dimulai dari awal setiap proyek dan menyeluruh. Pendekatan yang tepat harus memotivasi dan mentransfer keterampilan kepada orang-orang. Kebijakan pemerintah. Proyek-proyek pembangunan harus selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. 10 kunci pembangunan selanjutnya yang keempat yaitu keuangan.
Pelatihan penggalangan dana lokal seperti yang mengidentifikasi hubungan dengan sektor swasta, penyisian untuk digunakan, dan mendorong reformasi kebijakan. Yang kelima, manajemen dan organisasi. Kegiatan yang terintegrasi dengan atau menambahkan struktur lokal memiliki prospek yang lebih tinggi untuk berkelanjutan daripada lingkungan dengan membangun struktur baru atau disebut juga paralel. Sosial, gender, dan budaya. Pengenalan ide-ide baru, teknologi dan keterampilan membutuhkan pemahaman tentang sistem pengambilan keputusan lokal, divisi gender, dan preferensi budaya. Yang ketujuh, dapat teknologi. Sebuah peralatan di luar harus dipilih dengan mempertimbangkan cermat diberikan kepada keuangan daerah yang tersedia untuk pemeliharaan dan penggantian, penerimaan budaya, dan kapasitas lokal untuk menjaga peralatan dan membeli suku cadang yang vital. Yang kedelapan yaitu masyarakat. Masyarakat pedesaan miskin yang bergantung pada sumber daya alam harus terlibat dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan. Masyarakat perkotaan harus mengidentifikasi dan mengelola pembuangan limbah dan risiko polusi. Yang kesembilan yaitu faktor-faktor politik dan ekonomi eksternal. Dalam ekonomi melemah, proyek tidak boleh terlalu rumit, ambisius atau mahal. Yang terakhir yaitu durasi realistis. Sebuah proyek pendek mungkin tidak memadai untuk memecahkan masalah mendasar secara berkelanjutan, terutama ketika perubahan perilaku dan kelembagaan dimaksudkan. Sebuah proyek yang panjang mungkin di sisi lain mempromosi ketergantungan. Dapat juga kesadaran lingkungan. Pentingnya kesadaran lingkungan akan bisa menyeimbangkan lingkungan sehingga bisa mencapai keseimbangan pembangunan. Terdapat aturan juga di dalam ekonomi dan lingkungan, yaitu 3 aturan operasional mendefinisikan kondisi ekologis atau termodinamika keberlanjutan. Yang pertama, terdapat sumber daya terbarukan seperti ikan, tanah, dan air tanah harus digunakan tidak lebih cepat dari tingkat di mana mereka regenerasi. Yang kedua, sumber daya tak terbarukan seperti mineral dan bahan bakar fosil harus digunakan tidak lebih cepat dari pengganti terbarukan untuk mereka dapat dimasukkan ke dalam tempat. Yang ketiga, polusi dan limbah harus dipancarkan tidak lebih cepat dari sistem alam dapat menyerap mereka, mendaur ulang mereka, atau membuat mereka tidak berbahaya. Terdapat produksi berwawasan lingkungan atau sustainable production. Yang pertama, refine atau haluskan atau perbaiki mutu atau tingkat kualitasnya. Reduce yaitu kurangi pemakaian sumber daya alam dan pengurangan limbah. Reuse yaitu gunakan kembali bahan-bahan sisa yang masih dapat dimanfaatkan. Recycle, daur ulang atau proses kembali bahan-bahan yang masih dapat didaur ulang. Recovery yaitu sekarang kurangnya kembalikan kualitas kepada keadaan yang lebih baik.
Retrieve atau artinya yaitu temukan kembali atau kumpulkan bahan-bahan terbuang yang masih terdapat dan bisa dimanfaatkan. Replace yaitu ganti dengan bahan-bahan atau barang lain yang lebih ramah lingkungan. Replant, tanam kembali lahan yang masih kosong atau gundul atau gersang. Relocate yaitu pindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai atau lebih serasi. Terdapat juga rehabilitas, yaitu perbaikan kembali yang rusak. Dan yang terakhir, restock, normalkan cadangan bibit-bibit di alam. Ada juga kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai contohnya yaitu Good Environmental Governance, yaitu terdapat lembaga justisi pengendalian kejaksaan dan polisi yang kredibel dan adil, birokrasi pemerintah yang profesional dan bersih, Dewan Perwakilan Rakyat yang kredibel dan aspiratif, masyarakat madani yang tangguh. Kebijakan lingkungannya terdiri dari bensin bebas timbal, kebijakan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan, dan terdapat juga peraturan perundang-undangan yaitu baku mutu emisi, baku mutu limbah cair, golongan peruntukan air sungai, pengelolaan limbah B3. Kepedulian konsumen juga memiliki peran, yaitu kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan etika lingkungan yang tinggi, boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu yang tidak ramah lingkungan. Terdapat juga market-based instrument, market creation, fiscal instrument, financial instrument, liability system, deposit refund system atau guarantee band. Terdapat juga teknologi yang semakin canggih yaitu teknologi produksi bersih, verifikasi teknologi ramah lingkungan. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup itu yaitu tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak lindung dan membina lingkungan hidup. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pendapatan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, dan yang terakhir yaitu terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Juga terdapat manfaatnya yaitu mengurangi ERK, membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah. Penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. Hindari membakar sampah dan jangan membuka lahan dengan membakar. Hemat energi seperti mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak diperlukan kembali. Menggunakan lampu hemat energi dan tidak membiarkan pintu kulkas terbuka terlalu lama.
menggunakan kertas di dua sisi, mendaur ulang kertas, dan menggunakan barang-barang daur ulang. Mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang lebih alami sehingga meminimalkan penggunaan AC dan penerangan listrik. Mengganti chiller, sejenis alat yang digerakkan dengan tenaga listrik yang berfungsi untuk mendinginkan suhu air sesuai dengan yang diinginkan dengan refrigeran non-CVC dapat menggunakan energi yaitu dengan hemat 35%. Usahakan menggunakan transportasi umum. Untuk jarak dekat, usahakan tidak menggunakan kendaraan bermotor. Rawatlah mesin secara berkala agar emisi gas buang kendaraan menjadi baik. Bagi industri selalu bisa memantau emisi gas buang limbahnya.